Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sudah kita ketahui sebenarnya, tapi kita mengulang kaji tentang hukum musafir menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, kita mulai dengan mengutip satu hadis dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ilal Makkah, kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Artinya, hamba Allah, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud keluar di sini safar, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kami salat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Jadi dari hadis ini kita pahami musafir itu adalah orang melakukan perjalanan dan belum sampai ke kampung halamannya balik. Karena ada yang salah paham, seolah-olah dia pikir musafir itu di dalam mobil. Jadi kalau dari sini naik mobil itu dikatakan musafir, sampai ke Medan enggak dianggap lagi musafir. Padahal menurut hadis ini, sebelum sampai kita di kampung halaman di Banda Aceh, walaupun bahkan berbulan-bulan, Ibnu Umar itu di Azerbaijan itu sampai 6 bulan. Nabi qama bitabuk wa 20 yauman wa yaksur salah. Nabi di Tabuk 20 hari dan beliau mengkasarkan salat. Jadi hamba Allah, maksud musafir di sini adalah orang yang melakukan perjalanan berangkat dari kampung halaman. Batasnya kapan? Ketika sudah sampai di kampung halamannya. Nah, jadi bukan berada di mobil. Jadi kata Anas bin Malik, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ilal Makkah wa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Kami melakukan safar bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dan kami melaksanakan salat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Itu hamba Allah. Jadi yang dikatakan musafir itu, kita ulangi lagi, adalah orang yang berada dalam perantauan, dalam perjalanan meninggalkan kampung halaman hingga dia balik ke kampung halaman. Jadi bukan berada di mobil. Karena saya pernah bersafar dengan orang Dayak, saya bilang, dia beranggapan kalau udah sampai ke Medan enggak musafir lagi. Dia beranggapan musafir hanya perjalanan. Ya mungkin dia orang Dayak belum sampai ilmunya ke sana. Mungkin orang Dayak lain mungkin sudah sampai ilmunya. Itu hamba Allah.
Yang kedua yang ingin kita bahas, batas musafir itu berapa? Nah, ini yang sering terjadi perbedaan. Sebenarnya ketika kita berangkat itu kapan jaraknya, kapan sudah dianggap musafir? Ada yang mengatakan 85 km, 16 farsah. Ada yang mengatakan 3 hari, seperti pendapat kalangan mazhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan tidak terikat, yang penting sudah keluar dari kampung halamannya itu sudah dianggap safar. Yang mana yang lebih dekat kepada sunnah? Dalilnya adalah kalau orang yang berpaham 85 km, ini mayoritas mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Maliki, dan mayoritas mazhab Ahmad bin Hambali. Mereka berpedoman pada hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaksurani wa yuftirani ala arba'ati burudin, wahya sittatan asyara farsahan. Jadi hadisnya artinya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka meringkas salat dan berbuka puasa ketika sudah sampai perjalanan 4 burud. Ya, 4 burud itu wahya sittata asyara farsahan, 16 farsah. Ini hadis yang dipegang oleh mereka yang mengatakan 85 km. Jadi satu farsah itu kira-kira ya 3 mil. Satu farsah itu 3 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Jadi kira-kira setelah dihitung 16 farsah itu 85 km. Tapi kalau kita hitung lebih jauh sebenarnya 88 km. Itu pendapat yang mengatakan 85 km atau 48 mil. Nah, ini di kalangan mazhab Syafi'i terkenal ini. Jadi kalau kita bersafar dengan orang mazhab Syafi'i, mereka menetapkan kalau sudah 85 km itu baru berlaku hukum safar. Kira-kira 85 km itu sampai mana? Sigli berapa kilometer? 112. Berarti 85 km itu daerah mana? Sare ya. Pendapat yang kedua, itu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, itu berpedoman pada hadis sahih juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la tusafirul mar'ah salasata ayyamin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ya. Jadi mereka mengambil hadis ini bahwa tidak halal bagi seorang perempuan bersafar lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ya, ini masalahnya kan hadis ini bukan kaitannya dengan safar secara umum, tapi dengan tentang mahram seorang perempuan. Ya. Juga mereka mengambil hadis tentang masalah mengusap khauf. Jadi Rasulullah mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailan lil muqim. Jadi mengusap khauf sepatu itu kata Nabi berlaku 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Jadi mereka mengambil 2 hadis ini menetapkan bahwa berlaku safar itu 3 hari 3 malam. Makanya seperti Imam Ahmad mengatakan begini. Imam Ahmad mengatakan orang yang berniat bersafar lebih dari 3, orang yang bersafar di bawah
4 hari atau 3 hari maka berlaku safar. Tapi kalau sudah 4 hari beliau mengatakan tidak lagi berlaku safar. Itu Imam Ahmad. Itu kita bisa kembali. Pendapat yang ketiga bahwa tidak ada batasannya. Karena ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Zaid, dia bertanya, "Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anil qasris salah." Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qasar salat. Faqal, maka Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salata amyal aw farasikha yaqsuru salah." Jadi kata Anas bin Malik, Nabi ketika keluar 3 mil atau 3 farsah, 3 mil atau farsah, 3 mil atau 3 farsah, beliau meringkas salatnya 3 mil. Itu diperkuat dengan hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah salat ad-dhuhri arba'ah wa fi Dzul Hulaifah raka'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur di Madinah itu 4 rakaat. Tapi ketika beliau sudah sampai di Dzul Hulaifah, beliau salat sudah meringkasnya 2 rakaat. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa fi Dzul Hulaifah raka'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah itu 4 rakaat. Dalam riwayat ini dikatakan salat duhur. Dan ketika beliau sampai di Dzul Hulaifah, beliau salat 2 rakaat. Nah, jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah kira-kira 3 mil. 3 mil berapa kilo? 4 kilo lebih. Karena 1 mil 1,6 kilo. Kali 3 berapa? 4,8 ya. Nah, sekarang dari kita ukur 44 atau 5 kilo itu di mana? Jantung berapa kilo? Jantung. Hadisnya sahih. Maka seperti Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi tidak menetapkan jaraknya, itu hanya perbuatan saja. Jadi perbuatan Umar bin Khattab, perbuatan Ibnu Abbas itu 4 burud, kemudian Nabi sendiri pernah 3 mil. Maka kesimpulannya apa? Asalkan keluar dari kampung halaman. Makanya kayak kita hari itu kemana ke Jalin hari itu, kita mengkasar salat. Ada satu yang nggak ikut, terserah dia. Ya ini kan menurut ilmu masing-masing. Ya, kita nggak lama-lama ya. Lama-lama bentar lagi kalau kita lihat nasi sudah ada, kita berhenti karena ada acara wisuda hari ini. Nah, dalam safar ya ada 2 amalan yang diberi keringanan. Yang pertama apa? Salat, meringkas salat. Kemudian menjamak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtahala qabla ayyazi'a syam. Ya, Rasulullah ketika berangkat saat matahari telah tergelincir, sebelum tergelincir, qabla ayyazi'a syam, ya, beliau akhara duhra, mengakhirkan salat duhra ila waqtil asri, pada waktu asar. Summa nazala, kemudian beliau turun dari kendaraannya, fajama'a bainahuma, kemudian mengumpulkan keduanya. Ini disebut apa? Jadi salat duhur dibawa ke asar, dikumpulkan keduanya, disebut salat apa? Salat jamak takhir. Nah, kemudian sebagaimana hadis kita sebutkan tadi, itu meringkas. Jadi yang pertama, amalan yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, yang pertama adalah salat. Maka dalam hadis yang dikatakan di lain disebutkan
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'an anil musafir syatras salah wa anil hamili wal murdi'i as-sawma. Diringankan bagi orang musafir setengah salat dan diringankan puasa, artinya boleh tidak berpuasa bagi orang hamil dan menyusui. Ya, jadi orang menyusui itu boleh enggak puasa. Ya, yang kedua adalah puasa. Nah, puasa bagaimana? Nah, kalau kita berpedoman pada hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Hamzah Al-Aslami. Jadi kata Hamzah, kata Aisyah, anna Hamzah Al-Aslami. Hamzah Aslami ini dia bertanya kepada Rasulullah. Wa kana katsiras siyam, dia orang yang paling suka berpuasa. Jadi Hamzah Al-Aslami ini dia bertanya kepada Rasulullah, asumu fis safar? Apakah aku harus berpuasa? Apakah aku berpuasa dalam perjalanan? Apa jawaban Nabi? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu ingin silakan puasa, jika kamu ingin silakan berbuka. Juga Anas bin Malik mengatakan, kunna nusafir ala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lam ya'ibis sha'im 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Kata Anas bin Malik, kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ibil as-sha'im 'alal muftiri wal muftiru 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Tapi kemudian para sahabat ada yang mengatakan, kami memandang kami memandang ya, man wajada quwwatan fasama fahasanun. Kami sungguh memandang orang yang mampu berpuasa kemudian dia berpuasa itu bagus. Man wajada dha'ifan fa aftara fahasanun. Barang siapa yang dia lemah, dia berbuka, itu juga bagus. Yang tidak boleh sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Karena Nabi SAW fi sabar. Nabi pernah di sebuah perjalanan. Warrajulun zihaman, warrajulu arrajulus zihaman, seorang laki-laki pingsan. Ya, seorang laki-laki pingsan. Waqad arrajulu dulilla alaihi. Kemudian laki-laki itu dikelilingi oleh orang-orang. Faqal, Nabi mengatakan, ma hadza? Apa ini? Ada apa ini? Faqalu, mereka para sahabat mengatakan, as-shaim, orang yang berpuasa ya Rasulullah. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, laisa minal barri as-siyamu fis safar. Bukan satu kebaikan berpuasa dalam perjalanan kalau kondisinya seperti ini sampai pingsan. Ya, sampai pingsan itu enggak bagus. Jadi enggak boleh kita misalnya dalam perjalanan mata hampir keluar, muka merah, kuat kali iman saya, bertahan, enggak boleh. Makanya kita harus paham, kalau kawan kita sudah hampir mati, dia suruh buka aja dia. Jangan malah kita bilang bertahan ya, bertahan, kuatkan iman, bukan seperti itu. Ya, suruh buka aja dia, walaupun kita puasa. Ya, itu jadi berpuasa itu bagi yang mampu berpuasa silakan. Ya, kemudian yang berbuka silakan. Kemudian kita juga diringankan meringkas dan menjamak salat. Sudah sampai nasi belum? Kalau belum ada yang mau bertanya? Allah, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kira-kira ada model beberapa model itu
kemudian yang kedua 80 kilo. Mm-mm. Kemudian ketiga 54 kilo setengah, barangkali 5 kilo. Itu mana yang lebih kuat? Ya, yang lebih kuat adalah asalkan keluar dari kampung halaman. Karena tidak ada qaulun Nabi, qauliyah Nabi nggak ada. Nabi tidak menetapkan jaraknya. Ini hanya perbuatan. Jadi seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi, beliau berpedoman pada 16 farsah. Sebagaimana hadis kita sebutkan tadi. Ya, ternyata Nabi juga pernah 3 mil. Ya, jadi oleh karenanya dan lain-lain ada beberapa hadis. Hadis itu semuanya hadis fiqliyah, perbuatan para sahabat dan juga perbuatan Nabi. Oleh karenanya seperti Ibnu Taimiyah berkesimpulan, Nabi tidak menetapkan secara qauli. Ya, apalagi Nabi bahkan pernah seperti hadis Anas tadi 3 mil sudah salat 2 rakaat. Maka yang rajih adalah asalkan keluar dari kampung halaman dan sudah disebut dia safar. Bahkan Anas bin Malik itu pernah langsung makan di rumahnya. Jadi kata seorang sahabat, ataitu Anas bin Malik, ya, wa huwa yuridu safar, ya, waqad ruhilat rahilatuhu wala bisa siyab safar. Anas sudah mempersiapkan kendaraan dan sudah pakai pakaian safar. Fada'a bi ta'am fa'akala, kemudian disuruh bawakan makanan, langsung makan. Sahabat ini bertanya, ya Anas sunnah? Naam sunnah, ini sunnah. Jadi Anas bin Malik itu ketika berniat safar itu langsung makan di rumah, kemudian berangkat. Nah, kenapa beliau tadi makan? Karena sudah terhitung safar. Makanya ada yang tanya sama saya, kalau kita sudah berniat safar boleh nggak kasar di rumah? Boleh. Misalnya kita mau berangkat nih, boleh salat di masjid ini. Misalnya ya, kita mau berangkat nih tadi apa? Berangkat jam 11. Oh jam apa? Jam 2. Kita salat duhur langsung asar di masjid ini, nggak apa-apa. Nah itu dia. Jadi yang rajih adalah asar sudah keluar, nggak usah kita pikirkan berapa kilo itu kan hanya perbuatan. Yang jelas keluar dari kampung halaman dan sudah disebut safar. Cuma janganlah mau ke Lambaru safar, mau ke Samahani safar, itu kang ejek namanya. Yang kira-kira ya kalau safar mungkin hitungan kita sudah ke ya kira-kira ke mana lah. Ya, ke Sigli atau mana. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Itu udah kue udah datang, nasi udah datang. Nah, udah satu lagi ya udah boleh. Ya. Tadi kan ada sebut kampung halaman. Jadi batas kampung halaman itu dari kampung, kecamatan kah, kabupaten kah? Itu yang pertama. Yang kedua mukim. Iya. Seperti misalnya contoh saya kampung di Gambia, kampung orang tua. Kemudian menetap di Banda Aceh, pulang ke kampung. Jadi yang mana kampung saya? Ya begini. Jadi yang dikatakan kampung halaman adalah alamatnya di mana? KTP aja di mana? Banda Aceh walaupun pulang ke kampung ke Manggeng itu safar. Musafir. Ya. Nah. KTP-nya di mana? Di situ dianggap. Nah, dikatakan kembali ke kampung halaman, kembali ke kota. Kira-kira Banda Aceh lah. Banda Aceh dan Aceh Besar. Kira-kira adatnya seperti itu berlaku juga hurufnya. Ya, silakan terakhir ya. Assalamualaikum. Ya.
Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa dikatakan safar, saya jelaskan dengan hadis-hadisnya tadi. Yang dikatakan safar adalah misalnya kalau contoh Banda Aceh Medan, berangkat dari Banda Aceh ke Medan dan belum sampai ke Banda Aceh itu masih berlaku safar walaupun tidur di hotel. Nah. Jamak kasar. Jamak kasar. Sebelum sampai ke Banda Aceh itu jamak kasar. Nah, ketika kita pulang dari Medan sampai ke Samahani ya salat kasar aja terus, kita masih terhitung safar itu. Tapi kalau sudah sampai ke Banda Aceh ini ya jangan lagi, sampai ke rumah jangan lagi. Kalau di Samahani itu masih, itu kita masih terhitung safar. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.